Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Setiap perbuatan dan amal baik buruk manusia akan ditimbang dengan timbangan keadilan, agar semua manusia mendapat keadilan yang seadil-adilnya. Timbangan keadilan, mizan Allah ini memiliki ketepatan yang akurat, sehingga tidak akan ada manusia yang terzalimi sedikit pun, semua akan mendapat balasan sesuai perbuatannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang artinya, dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 47. Bagi orang-orang yang timbangan amal baiknya lebih berat dibandingkan amal buruknya, maka Allah siapkan surga baginya dengan ampunan dan rahmatnya. Begitu juga sebaliknya. Hal ini terkandung dalam Al-Quran. Allah berfirman, barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Wajah mereka dibakar api neraka, dan mereka di neraka dalam keadaan muram dengan bibir yang cacat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 102-104. Namun dari sekian banyak jenis amalan manusia yang dapat dilakukan, ternyata ada 3 amal yang tidak ada batas pahala timbangannya pada hari kiamat. Tahukah sahabat apakah ketiga amalan tersebut? Berikut ini penjelasannya. 1. Sabar. Sudah barang tentu kita akan menghadapi ujian dan musibah di dalam kehidupan dunia ini. Namun disitulah akan tampak kadar keimanan kita. Allah menurunkan cobaan dan musibah, agar Dia menguji iman kita, walaupun sesungguhnya Dia Maha mengetahui apakah akan sabar ataukah akan marah-marah, dan adakah kita ridho terhadap takdir Allah. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran yang artinya, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Hal ini juga mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW bagi orang mukmin yang bersabar, sebagaimana hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Sesungguhnya semua urusannya adalah baik. Apabila mendapat kelapangan, maka dia bersyukur dan itu kebaikan baginya. Dan bila ditimpa kesempitan, maka dia bersabar, dan itu kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Allah memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan balasan yang lebih baik daripada amalnya dan melipat gandakannya tanpa terhitung batasannya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah berfirman, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surah Az-Zumar ayat 10. 2. Memaafkan kesalahan orang. Memang sangat sulit dan amat berat bagi hati kita, jika ada yang berbuat salah pada kita, lantas tidak dibalas. Pasti kita punya keinginan untuk membalasnya. Namun lihatlah betapa mulianya Nabi SAW mengajarkan kita untuk membalas keburukan dengan kebaikan dan memaafkan orang lain. Hal ini seperti yang disampaikan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW memberikan wasiat pada Jabir bin Sulaim. Jika ada seseorang yang menghinamu dan mempermalukanmu dengan sesuatu yang ia ketahui ada padamu, maka janganlah engkau membalasnya dengan sesuatu yang engkau ketahui ada padanya. Akibat buruk biarlah ia yang menanggungnya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 4084 dan Tirmidzi nomor 2722. Balasan pahala bagi yang memaafkan kesalahan orang lain sungguh tiada batas, di mana pahalanya Allah sendiri yang membalasnya. Sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barang siapa memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surah Asy-Syura ayat 40. 3. Berpuasa. Salah satu keistimewaan amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya, tidak seperti amalan lainnya ada yang dibalas 10 pahala, atau ada yang ratusan, bahkan ribuan pahala. Namun hanya amalan puasa yang akan dilipat gandakan oleh Allah hingga berlipat-lipat tanpa ada batasan bilangan.
Hal ini karena amalan puasa tentu saja di dalamnya ada bentuk melakukan ketaatan, menjauhi hal-hal yang diharamkan. Juga dalam puasa seseorang berusaha bersabar dari hal-hal yang menyakitkan seperti menahan diri dari rasa lapar, dahaga, dan lemahnya badan. Itulah mengapa amalan puasa bisa meraih pahala tak terhingga. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat." Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya. Disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari nomor 1904, 5927 dan Muslim nomor 1151. Sufyan bin Uyainah mengatakan, pada hari kiamat nanti, Allah Ta'ala akan menghisap hambanya. Setiap amalan akan menembus berbagai macam kezaliman yang pernah dilakukan, hingga tidak tersisa satu pun kecuali satu amalan, yaitu puasa. Amalan puasa ini akan Allah simpan dan akhirnya Allah memasukkan orang tersebut ke surga. Demikianlah 3 amalan yang pahalanya menjadi tanggungan Allah atau tak terbatas, saat akan dihitung dalam timbangan akhirat. Untuk diketahui, pada hari kebangkitan nanti ada penyeru yang memanggil, mana orang-orang yang pahalanya atas tanggungan Allah. Maka menghadaplah orang-orang yang sabar, orang-orang yang lapang hati suka memberi maaf kepada orang lain, dan orang yang berpuasa. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam kesabaran bila ditimpa ujian, dan bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Ta'ala telah anugerahkan. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.